إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا ثم أما بعد إخواننا بارك الله li wa lakum. Berkata penulis kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah rahimahullah, Al-Hadithul Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Temanya tentang hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ya. Al-Hadith al-mansubah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha sahih wal hasan wal dha'if wal mawdu'. Wa qad dzakara al-Imam Muslim في مقدمة كتابه ما فيه تحذير من الضعيف باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. Iya. Jadi bahwa hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan. Nah, ini yang kita amalkan. Kalau itu berupa keyakinan, maka kita yakini. Jika itu perintah kita laksanakan, jika itu larangan kita jauhi. Tapi ada juga hadis yang dhaif, lemah, wal mawdu' dan palsu. Bagaimana para ulama membedakannya? Ya berdasarkan ilmu. Ada ilmunya, ada 4 ya kawan yang harus dipelajari. Yang pertama mustalah. Kemudian mustalah hadis ya. Yang kedua ilmu rawi atau ruwat. Yang ketiga ilmu jarh wa ta'dil. Yang keempat ilmu takhrij. Ya. Jadi harus mempelajari 4 macam ilmu itu dulu sehingga bisa mengetahui. Tapi pada umumnya hadis itu dhaif ya karena 2 sebab. Yang pertama karena rawi-rawinya lemah, atau karena matannya bertentangan dengan hadis yang sahih sehingga dinamakan dhaif, lemah. Ya, kemudian maudhu itu palsu. Kalau palsu itu memang ada sanadnya, tapi rawi-rawinya itu pendusta. Rawi-rawinya apa? Pendusta, kadzdzab. Maka hadisnya dihukumi apa? Para ulama sebagai hadis yang palsu. Dan Imam Muslim menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya itu Sahih Muslim. Di dalam muqaddimah beliau mewanti-wanti agar kita menjauhi hadis yang dhaif. Di dalam bab larangan menyampaikan semua yang dia dengar. Mengambil dalil biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Rawahu Muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, jadi jangan kita menyampaikan semua yang kita dengar. Tapi kita harus pilih-pilih mana yang akan kita sampaikan dengan melakukan klarifikasi, tabayyun. Sebab kalau rawinya itu fasik, itu tidak diterima. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, ini yang banyak melakukan maksiat, yakni orang-orang yang tidak terpercaya akidahnya,
Ya, begitu pula hafalannya lemah sekali, maka fatabayyanu, klarifikasi dulu. Artinya apa? Bahwa jangan menyebarkan berita dari orang yang fasik, yang tidak terpercaya. Begitu ya, kawan. Antusibu qauman bijahalah, sebab kalau kalian mengambil sikap dengan berita dari orang fasik, maka kalian akan menimpakan sesuatu kezaliman pada satu kaum dengan kebodohan, sehingga kalian akan menyesal. Itu ya, kawan. Inilah ayat sebagai pedoman para ulama di hadis untuk memilah-milah mana hadis yang sahih dan hasan yang diterima dengan hadis yang lemah dan palsu berdasarkan rawinya. Rawi itu artinya orang yang menyampaikan hadis itu. Iya, itu jamaah sekalian. Artinya apa? Kalau berita itu dari orang yang terpercaya, diterima. Iya, tidak perlu diklarifikasi karena ini beritanya dari orang yang terpercaya akidahnya dan juga hafalannya. Begitu ya. Apakah ini bisa diterapkan dengan berita secara umum? Bisa. Jadi antum kalau mendapatkan berita apapun, jangan langsung dipercaya, tapi harus tahu sumbernya dari mana berita itu. Kalau sumbernya nggak jelas, majhul, nggak diketahui, atau nggak terpercaya, nggak kredibel, maka jangan diterima. Antum cari berita lain yang dari orang yang amanah, yang terpercaya. Begitu ya, kawan. Sebab kalau kita menerima semua berita yang ada disebutkan oleh orang yang menyebarkan berita, siapapun dia, wah bahaya ya, kawan. Iya. Kita akan jatuh ke dalam kebohongan, apalagi ikut menyebarkannya. Sama itu hukumnya. Ikut berbohong di situ, dosa besar. Kalau menyebarkan berita fitnah, ya sama kita juga memfitnah. Ya, dan seterusnya. Seperti ada seorang, dia nelpon saya. Ustaz, saya tidak ngaji lagi katanya. Loh, kenapa? Karena saya dapat informasi ada video tersebar di medsos bahwasanya orang-orang berkumpul di chestnya dan mengeluarkan Salafi Wahabi dari Ahlus Sunnah. Subhanallah. Saya bilang itu berita udah berapa tahun yang lalu itu ya? 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. 5. Kemudian apa yang menjadi keraguanmu? Keraguan saya bahwa Salafi Wahabi itu hanya produk Saudi. Wah, itukah pemahamanmu? Wah, saya kuncai sudah dari awal sampai akhir, sampai kesel nerangkan. Ya, akhi, Salafi itu yang dituduhkan orang Wahabi itu bukan bikinan negara Saudi. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu turun temurun setiap abad. Akidah Ahlussunnah Salafiyah itu disebarkan oleh sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan setiap generasi, setiap abad sampai hari ini. Jadi bukan bikinannya orang Saudi, bukan bikinannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bikin ajaran baru, akidah baru. Antum salah paham itu berarti. Nah, panjang lebar sudah.
Akhirnya ya kita tunda sampai besok ya. Ya, karena capek saya kalau nerangkan satu soal dua soal sampai hampir setengah jam. Ya. Tapi ikhwani, jadi kita jangan langsung menerima berita itu langsung kita percayai. Tanya dulu kepada orang yang terpercaya. Klarifikasi dulu supaya kau tidak terjatuh ke dalam kebohongan atau syubhat, keraguan, tasykik atau syahwat mudillah yang menyesatkan, begitu ya. Maka harus bertanya. Seorang yang tidak tahu, obatnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Innama syifa'ul as-su'al, kata Nabi SAW. Sesungguhnya obatnya kebodohan itu bertanya. Tapi bertanya kepada ahlinya ya. Begitu ya, kawan. Kemudian dzakara al-Imam an-Nawawi fi syarhi Muslim. Maka Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim bab an-nahy anir riwayah anid du'afa. Jadi yang menyebutkan bab, menjelaskan bab dan kitab di dalam Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi. Aslinya buku Sahih Muslim itu tidak ada tulisan bab. Jadi yang bikin tulisan bab begini itu adalah Imam Nawawi. Bab, kata Imam Nawawi, larangan meriwayatkan dari orang-orang lemah. Lemah apanya? Lemah dalam hafalan. Lemah dalam hafalan atau lemah dalam penyampaian. Jadi dia hafal tapi ketika menyampaikan salah. Wah, ini bahaya juga ini. Atau dia lemah dari sisi akidahnya karena dia penganut paham Syiah atau yang lainnya. Mustadillan biqaulihi, dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman nasu min ummati yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis sahih riwayat Muslim. Akan ada di akhir zaman suatu manusia, sebagian manusia dari umatku, mereka akan menyampaikan pada kalian yang kalian tidak pernah mendengar, dan juga nenek moyang kalian tidak pernah, bapak-bapak kalian tidak pernah mendengar dari saya. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dengan mereka. Ya, inilah hadis palsu yang Nabi tidak pernah menyampaikannya, tapi tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa itu dari Nabi, gitu ya, kawan. Itu berbahaya ya, kawan. Perhatikan di sini hadis berikutnya. Qala al-Imam Ibn Hibban fi sahihihi, ini Sahih Ibn Hibban, faslun dzikru ijab dukhulin nar liman nasaba syai'an ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alim bi sihhatihi. Perhatikan ancaman ya terhadap dosa menisbatkan hadis kepada Nabi yang Nabi tidak pernah mengucapkannya, atau menisbatkan hadis kepada Nabi yang Nabi SAW tidak pernah melakukannya, atau menyadarkan kepada Nabi sebuah keyakinan yang Nabi tidak pernah meyakininya, atau menyadarkan kepada Nabi sebuah persetujuan, ya, ikrar, takrir, persetujuan yang mana Nabi tidak pernah menyetujui. Perhatikan ini ya, kawan. Kata Nabi SAW, man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata, menyampaikan dariku yang aku tidak pernah mengucapkan, maka adalah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dalam satu riwayat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka.
Ya. Nah, berdasarkan ini ikhwan, diambil kesimpulan bahwa berbohong itu haram hukumnya. Dosa besar. Apalagi berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Berbohong atas nama Rasul itu aja ancamannya neraka. Apalagi berbohong atas nama Allah, lebih gede lagi dosanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Oh, itu lebih gede lagi dosanya. Karena apa? Karena itu bisa disyari', bikin syariat baru, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah muamalat. Ya, itu ya ikhwan. Maka semua yang dikarang-karang, semua yang dikarang-karang dalam agama Islam yang dinisbatkan kepada Islam padahal Islam tidak pernah menyuruhnya, maka berarti dia telah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Falyukthir aw liyastaqil. Silakan diperbanyak itu bid'ah itu, wahai ahlul bid'ah, ya, sampaikan kepada mereka. Wa illa, persedikitlah. Artinya kalau kau semakin banyak berbuat bid'ah dan mengajarkan kepada manusia bid'ah dan mengada-ngada, berarti semakin banyak kebohonganmu kepada Allah dan Rasul, atas nama Allah dan Rasul. Contoh, ada orang meyakini bahwasanya rohnya Nabi Muhammad SAW itu datang apabila Nabi dipuji-puji dalam majelis sambil berdiri. Siapa yang mengabarkan kau, wahai khurafi, wahai sufi, yang kamu meyakini bahwa Nabi datang ketika kau memujinya di majelismu? Dari mana kau berbicara itu? Apakah dari Quran? Apa ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis? Tidak ada dalil. Orang kalau sudah meninggal, siapapun, maka tidak bisa balik ke dunia. Nggak bisa dia kembali ke alam dunia, karena alamnya udah beda. Alamnya alam barzakh, alam kubur. Jadi tidak bisa dia kembali ke dunia. Lah kalau bisa kembali ya enak. Ngapain? Sholat lagi, nambah pahala, ya kan? Kalau bisa balik, bisa nambah pahala dengan sedekah atau baca Quran. Nah itu ya ikhwan. Ketahuilah bahwa keyakinan, kalau bahasa Arabnya itu tanasuh, yaitu nyawa orang yang sudah mati itu bisa bergentayangan di dunia, kemudian bersemayam pada makhluk. Itu adalah salah satu dari keyakinan animisme dinamisme. Ada dua keyakinan batil dari animisme dinamisme. Itu yang pertama. Yang kedua, orang animisme dinamisme meyakini bahwa makhluk itu ada makhluk yang memiliki, atau benda mati memiliki kekuatan ghaib, seperti keris itu memiliki kekuatan, seperti akik dari bacan, ya, atau selain bacan, ya, itu katanya bisa memiliki kekuatan, atau yang lainnya yang diyakini oleh manusia, animisme dinamisme. Salah satunya adalah yang sampai sekarang dilestarikan, yaitu keyakinan bahwasanya rohnya Kiai Slamet bersemayam di kerbau bule yang ada di Surakarta, ya. Maka mereka setiap tanggal 1 Syuro atau 10, wallahu alam, mereka menyelenggarakan ritual ngalap berkah kotoran kerbau Kiai Slamet. Saya pernah lihat videonya, itu ada videonya, antum cek aja di internet. Ritual 1 Syuro Kiai Slamet, udah itu muncul nanti videonya YouTube, ya. Nah di situ, wah, mereka itu rombongan laki perempuan, tidak ada yang pakai jilbab perempuannya,
ya kayak kejawen gitu ya. Kemudian mereka khusyuk. Saya pikir kemana mereka berjalan rombongan, banyak mereka. Terus menuju suatu lapangan gitu, di situ sudah disediakan terpal, terus di atasnya ada kotorannya kerbau, ya dicampur dengan bunga-bunga supaya nggak terlalu bau, bunga sedap malam dan lain-lain gitu ya. Setelah itu dikomando sama bandita, serbu, wah, serbu mereka ya kawan. Itu ada yang gulung-gulung di situ, ada yang ngambil gini kotoran kerbau, itu emplekno di irunge ngono ya kawan. Ya Allah ya Rabb, ya. Itu Allah musta'an. Ada yang dimasukkan di sakunya untuk penglaris dan lain sebagainya. Ya Allah, kerbau, kotoran kerbau dijadikan berkah. Apa nggak ada yang lainnya? Allah musta'an. Betul-betul keyakinan yang aneh. Dan ini godaan setan. Ya. Nah itu dia. Jadi mereka meyakini bahwa rohnya kerbau, Kiai Slamet itu bersemayam di kerbau. Ini keyakinan animisme, dinamisme. Gak ada dalilnya itu, ya kawan. Gak ada dalilnya. Pernah Imam Bukhari mengundang seorang dukun yang dia bisa meramal. Kata Imam Bukhari, kata Syekh Albani, bukan Imam Bukhari. Maka Syekh Albani bilang kepada dukun itu, saya dengar kamu katanya tahu apa yang akan terjadi dan bisa mendatangkan roh orang mati. Oh iya bisa katanya. Coba datangkan rohnya Imam Bukhari. Loh kenapa? Saya ingin tanya beberapa sanad dan hadits kepada Imam Bukhari. Oh, lagi libur. Gak bisa dia mendatangkan rohnya Imam Bukhari. Kalah sudah debat. Baru ditanya gitu aja sudah nggak berani sudah dia. Itu ya kawan. Syekh Albani itu masya Allah jago debat ya. Dia itu kalau debat ahlul bid'ah itu dikoncei per kata. Misalnya dia bikin kalimat sempurna gitu. Oh per kata itu dikoncei sama dia. Sampai gak bisa bicara lagi sudah orang itu. Ya. Dan Syekh Albani kalau debat itu kuat sekali. Dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan itu setiap malam selama 3 malam. Ini yang cerita muridnya yang datang di Trawas dan ngisi daurah para ustadz. Ya, seperti itu. Akhirnya banyak yang tobat dari paham Khawarij, takfiri. Kemudian di sini kata penulis memberikan contoh ya tentang hadis yang palsu. Wa min asaf nasma katsiran min al-masyayikh yuhaddithu biha ta'yidan li madhhabihi wa mu'taqadihi. Dan yang sangat disayangkan bahwa kita sering mendengar sebagian masyayikh, maksudnya masyayikh ahlul bidah yang menyampaikan sebuah hadis palsu dalam rangka untuk menguatkan pandangannya, madhabnya dan keyakinannya. Misal, di antara hadis palsu yang tersebar, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya umatku adalah rahmat dari Allah. Ini bukan sabda Nabi. Ini bukan sabda Nabi. Dan ini dipakai oleh orang-orang untuk beralasan sebagai dalil menentang ahlus sunnah, ahlul hadis. Dengan alasan bahwa ikhtilafnya umatnya Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah. Bahkan sebaliknya, ikhtilaf itu azab. Makanya Nabi SAW memberitakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh 21 sahabat ya, dan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW menyatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa millah wahidah wa hiyal jamaah. Faqila ya Rasulullah man al-firqatun najiyah? Qala man kana mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, golongan, semuanya di neraka. Dari 73 itu semuanya di neraka kecuali satu golongan. Dan itu adalah al-jamaah. Kemudian Nabi ditanya, siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah?
dari 73 itu? Maka Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini dalam beragama. Di situ jelas menunjukkan bahwa orang yang menyelisihi firqatun najiyah, golongan yang selamat, menyelisihi golongan yang selamat, menyelisihi Nabi dan para sahabat, di neraka, diancam sama Nabi di neraka. Bagaimana? Tiba-tiba ada hadis palsu mengatakan perselisihan dari umatku adalah rahmat dari Allah. Ya, nah ini bahayanya hadis palsu ya, kawan. Kemudian qala al-Allamah Ibnu Hazm, berkata orang alim yang bernama Ibnu Hazm al-Andalusi, ya, ulama dari Andalusia, mengatakan, mengomentari hadis di atas, laisa bi hadits, ini bukan hadis, ini bukan hadis Nabi. Bal huwa batil makdzub, bahkan itu hadis batil dan dusta. Li'annahu law kana al-ikhtilaf rahmah, sebab sekiranya perselisihan itu adalah rahmat Allah, lakana al-ittifaqu sukhta, maka persatuan itu berarti murka Allah. Kan dibalik begitu. Wa hadza ma la yaquluhu muslim, ini jelas tidak mungkin diucapkan seorang muslim. Wa min al ahadits al makdzubah, nah, di antara hadis yang palsu, yang dusta, yaitu ta'allamus sihra wa la ta'malu bih, hendaklah kalian mempelajari sihir dan jangan kalian mengamalkan sihir. Wa qauluhum, dan perkataan mereka, la i'taqada ahadukum fi hajarin la nafa'ahu, sekiranya seorang di antara kalian meyakini tentang sebuah batu mengandung manfaat, bahwa batu bisa mengandung manfaat atau kekuatan, sungguh akan bermanfaat buat dia. Wa ghairuha min al-ahadits al-mawdu'ah, dan yang lain dari hadis-hadis yang palsu. Wa amal hadits al-muntashir al-ati, adapun hadis yang tersebar berikut ini, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, adalah kalian jauhkan masjid kalian dari anak-anak dan juga dari orang-orang gila. Maka Ibnu Hajar mengomentari hadis itu dhaif, lemah. Wa qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi mengomentari hadis ini la yasih, tidak sah. Wa qala Abdul Haq la asla lahu, berkata Abdul Haq tidak ada asal usulnya di sini dari Nabi, tidak ada. Laqad thabata fil hadits sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum as-salata wa hum abna'u sab'in, ajarkanlah anak kalian salat ketika mereka umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak salat umur 10 tahun. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Wa ta'limu yakunu fil masjid, dan mengajari anak-anak itu di masjid. Iya ya kawan, di masjid. Mari kita manfaatkan masjid untuk mendidik anak-anak ilmu agama. Kapan? Ya sepulang sekolah, bisa pada asar. Tapi sekolah di Indonesia ini sekarang dari pagi sampai jam 3, sehingga pada asar anak-anak itu ngantuk, turu. Ya sudah, dirubah waktunya pada maghrib. Cari masjid yang tidak ada kajian di situ untuk untuk dijadikan kajian untuk anak-anak. Begitu ya kawan. Ya, kalau masjidnya semua jadikan kajian untuk orang dewasa maghrib, ya sudah, di rumah anak-anak diajari ilmu agama. Kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan rata-rata umumnya masjid di Saudi Arabia itu pada asar. Ya sekolahnya itu sampai sekitar jam 1 maksimal. Duhur udah selesai. Setelah duhur, setelah itu makan, setelah itu istirahat. Bagi yang mau istirahat. Tapi anak-anak itu tidak istirahat biasanya. Kemudian pada asar, nah baru mereka disuruh sama orang tuanya untuk ikut halaqah tahfidz di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan yang lainnya. Kalau di sini jam berapa ya? Jam berapa di sini? Pada asar. Ayo. Wa ta'limu yakunu fil masjid, mengajarkan ilmu agama itu di masjid, kama 'allama Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu as-salata huwa 'alal mimbar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya salat
di atas mimbar. Mimbarnya Nabi bukan kayak gini ya, akhi. Nabi naik di atas mimbar bukan begini mimbarnya. Mimbarnya Nabi itu tangga 3 tingkat. Nabi berdiri di tangga nomor 3 atau nomor 2. Dilihat oleh para sahabat. Itu cara Nabi mengajarkan praktek sholat. Coba perhatikan, sahabat aja belajar sholat. Sahabat ini belajar tata cara sholat dari takbir sampai salam. Harusnya kita juga begitu. Nggak lama kok ya kawan, kalau cuma praktek aja bacaan sholat ya, paling 20 menit selesai. Begitu ya kawan. Diterangkan maknanya bacaan sholat itu per kata. Begitu ya kawan. Begitu pula dengan wudhu. Bagaimana wudhunya Nabi dari awal sampai akhir, langsung teori dan praktek. Terus gak disebutkan dalilnya, langsung aja sudah. Yang penting langsung diamalkan. Baru nanti kalau pengen tahu dalilnya baru di majelis yang lainnya. Kemudian As-sibyan kanu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu anak-anak itu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ghair mumayyizin. Walaupun dia belum mumayyiz, belum balik. La yakfi an naqul fi akhir al-hadits rawahu Tirmidzi atau ghairuhu. Li'annahu yarwi ahyanan hadits ghair sahih. Wala budda min dzikri darajat al-hadits sahih hasan dhaif. Ini penting ya, Pak. Tidak cukup ketika antum membawakan hadis selain Bukhari Muslim ya. Misalnya riwayat Abu Dawud atau Tirmidzi atau Nasai atau Ibnu Majah. Tidak cukup ini hanya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ya, atau Abu Dawud atau Nasai atau Ibnu Majah. Sebab kadang-kadang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu kadang-kadang tidak sahih. Maka harus disebutkan derajat hadis itu. Apakah sahih? Apakah hasan? Apakah dhaif? Walhamdulillah sekarang ini sudah ada buku 4 jilid itu. Sunan Nasai Sunan Abu Dawud 1 jilid, Sunan Tirmidzi 1 jilid, Sunan Nasai 1 jilid, Sunan Ibnu Majah 1 jilid yang ditulis oleh muridnya Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman. Ya. Dan dihukumi setiap hadis, setiap nomor di sampingnya sahih, hasan, dhaif. Begitu ya. Beliau ngambil dari takhrijnya gurunya yaitu Syekh Al-Albani. Jazakumullahu khairan. Ya. Amma qauluna rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun perkataan kita bahwa hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahihnya, yakfi, cukup. Karena hadithuhuma sahihah. Sebab hadis Bukhari Muslim semuanya sahih. Ya, jadi kalau diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya sudah pasti sahih. Atau Muslim sudah pasti sahih. Jadi enggak perlu disebutkan lagi derajat hadisnya. Inal hadis dhaif lam tathbut nisbatuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam liwujudi illatin fi sanatihi aw matnihi. Ini ya ikhwan. Perhatikan ya ikhwan. Bahwa hadis yang lemah itu tidak sah dari Nabi, tidak sah disandarkan kepada Nabi. Kenapa? Karena ada penyakit. Penyakit maksudnya penyakit bukan penyakit badan. Penyakit yang ada pada sanad maupun matan. Wa inna hadana law nazala lis-suq wa ra'a lahman saminan wa dha'ifan fa yaqulu samin wa yatruku dhaif. Kita aja katanya kalau pergi ke pasar atau mall ya, dan melihat ada daging, misalnya daging apa ya, kambing misalnya yang gemuk, terus di sampingnya ada daging yang dhaif, yang lemah, apa maksudnya, yang kurus lebih banyak tulangnya gitu. Antum ambil yang mana? Yang gemuk lah, yang dagingnya gemuk. Ya kawan. Kalau antum misalnya, kalau orang kita ini senangnya ayam ya. Antum kalau tidak mendapati ada 2 ayam di situ, ayam kampung, satu dagingnya banyak, yang satu kurus, tulangnya gede, tapi dagingnya mek titik. Mau ambil yang mana ya, akhi? Yang banyak dagingnya lah. Ya, ojo bakhil-bakhil. Nah, enggak sing iki murah iki. Ya Allah, dagingnya mek titik ya, kawan. Nah, kapan nanti kesenggol titik orang jelonggo belan.
Taib. Kemudian, nah dalam masalah daging aja dia pilih yang gemuk dan muda dan sehat. Dia tidak mengambil daging yang kurus dan lemah dan apalagi basi. Fa'khudus samin. Maka dia mengambil yang gemuk, wa yatrukud dhaif, dan meninggalkan yang lemah. Wa qad amarna al-islamu an na'khudha ad-dhahbiya as-samina fil udhiyah. Ini dia, ikhwan. Kita diperintahkan dalam Islam untuk menyembelih hewan, memilih hewan yang kambing atau sapi atau onta yang gemuk dalam hewan untuk kurban. Wa natrukud dha'ifah al-hazilah, dan kita tidak menyembelih kambing yang lemah dan sakit-sakitan, berdiri sebentar jatuh lagi, sakit dia, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya, fakaifa yajuzul akhdhu bil hadits dhaif ad-din. Bagaimana terus ada orang membolehkan mengambil hadis yang dhaif, yang lemah dalam agama Islam? Wala siyama inda wujudil hadits sahih. Apalagi ada hadis yang sahih, tapi dia tidak mengajarkan yang sahih, tapi mengajarkan yang dhaif. Wah, ini muskilah ya, kawan. Ada orang mengajarkan hadis, kitab hadis Ihya Ulumuddin. Padahal di kitab Ihya Ulumuddin itu 85% itu hadisnya dhaif. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Ya, takhrij hadis Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Iraqi. Sebagian orang mengajarkan kitab Durratun Nasihin yang mana hadisnya kebanyakan 80% dhaif. Ada lagi yang ngajar kitab yang lainnya. Yang mana itu banyak hadis yang dhaif seperti Fadhailul A'mal. Ya, kenapa tidak mengajarkan kitab Fadhailul A'mal dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Albani, yang beliau takhrij dari kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri, atau kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak hadis yang sahih dan hasan. Itu ya akhwan. Jadi kita kalau mengajarkan hadis, kitab hadis, ajarkanlah hadis, kitab hadis yang sahih. Jangan mengajarkan kepada umat hadis yang lemah. Sudah lemah ekonomi, lemah badan, lemah syahwat, lemah hadisnya juga. Entek, Bes. Ya? Kalah kita orang, sama setan aja kalah, sama jin. Apalagi sama musuh-musuh, tentara, kafir. Ya tambah kalah kita orang. Udah lemah badan, lemah syahwat, lemah ekonomi, lemah hadisnya juga. Aduh, muskilah sudah. Itu ya kawan. Harusnya kita itu kan harus kuat dalam segala hal ya kawan. Al mu'minul qawi, kata Rasulullah, khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat dalam segala hal ini, keimanannya dan yang lainnya, badannya juga, itu lebih disukai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian la siyama idza wujudil ayat, apalagi banyak hadis yang sahih. Yang sahih belum diajarkan, kok ngajarkan yang dhaif, itu gimana coba? Kemana akal kita ini? Ya. Wa nassa ulama al-hadis ala anna al-hadits ad-dhaif la yuqalu fihi qala Rasulullah. Dan para ulama ahli hadis mengatakan tidak boleh ketika menyampaikan hadis dhaif dengan mengatakan bahwa ini sabda Rasulullah. Allati hiya sahih. Pernyataan sabda Rasulullah ini untuk hadis yang sahih saja dan hasan. Tapi jika mengucapkan bahwa itu hadis dhaif, katakan dengan yuqalu ruwiyah. Ruwiyah. Ruwiyah itu artinya diriwayatkan. Nah, kalimat ruwiyah beda dengan rawa. Kalau ruwiyah itu namanya sighatut tamrid.
Sighah tamrid itu untuk tandanya hadis itu dhaif. Itu dalam istilah hadis. Ya. Bisighahil majhul dengan fi'il kata kerja bentuk majhul untuk membedakan antara dengan hadis yang sahih. Yaitu dengan kalimat rawa. Kalau yang dhaif ruwiya. Nah, sampai seperti itu para ulama ahli hadis membedakan mana sahih mana dhaif. Kemudian yang ketiga, ya ba'dul ulama al-mutaakhirin bi jawazil akhdh bil hadis dhaif bi syurut. Sebutkan ada 4 ya, Pak. Ya. Sebagian ulama zaman sekarang, berarti zaman dahulu kebanyakan ulama tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif. Yang membolehkan hadis dhaif itu memberikan di sini 4 syarat. Dan saya tambahkan jadi satu lagi jadi 5. Satu, an yakuna fi fadhailil amal. Jadi hadis dhaif itu disampaikan dalam bab fadilah amal. Bukan dalam masalah akidah, bukan masalah ibadah. Nah, kalau orang tidak tahu membedakan mana akidah, mana ibadah, mana fadilah amal, nah, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan hadis dhaif. 2, syaratnya an yandarja tahta aslin sahihin minas sunnah. Bahwa hadis yang lemah itu dalam bab fadilah amal itu harus di dalam satu bab itu ada hadis yang sahih. Matannya menguatkan hadis yang lemah. Karena sanadnya aja yang lemah, tapi matannya dikuatkan oleh hadis yang sahih. Ngerti ya? Berarti kalau tidak ada dalam satu bab itu hadis yang sahih, ini semuanya dhaif, maka semua hadis dalam bab itu ditolak. Nah, ini juga syarat yang berat, ya, karena harus ahli hadis yang mengetahui itu. Kalau orang bukan ahli hadis nggak tahu dia apakah dalam satu bab itu ada hadis yang sahih yang menguatkan hadis-hadis yang lemah di situ. Kalau bukan ahli hadis kan nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu ya nggak usah menyampaikan hadis yang dhaif, sampaikan yang sahih aja. Yang ketiga, an la yashtad dha'fu. Syarat yang ketiga, tidak boleh hadis itu sangat lemah. Jadi lemah itu ada 2 macam. Ada lemah biasa, ada lemah sangat, dhaif jiddan bahasa Arabnya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena rawi ada yang khafif, yakni ringan kesalahannya, ada yang berat. Ini jelas beda lah. Nah, untuk bisa membedakan ini itu dalam ilmu takhrij dan ruwat, rawi-rawi. Ya, sehingga di situ dibuka kita para ulama. Mana rawi-rawi yang kategori lemah, mana kategori yang lemah sekali. Nah, ini juga syarat yang berat. Karena harus buka kutubur rijal, kitab rawi. Dan ini pekerjaannya ahli hadis. Kalau selain ahli hadis enggak memenuhi syarat, sehingga dia tidak boleh menyampaikan hadis yang dhaif. Yang keempat, alla ya'taqida 'inda al-'amali bihi thubutuh. Yaitu ketika dia menyampaikan hadis yang dhaif itu tidak boleh diyakini bahwa ini adalah hadis sahih. Tidak boleh diyakini bahwa itu hadis sahih. Jadi itu adalah hadis yang dhaif dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima, syarat yang kelima ya ikhwan, yaitu an yaqula inda at-tahdits, yaitu dia mengucapkan hadis ketika menyampaikan hadis yang dhaif itu ma'al bayan, ma'a bayani dha'fihi, harus dia menjelaskan bahwa ini hadis dhaif dan jelaskan siapa yang mengucapkannya atau menulisnya, seperti Syekh Albani mengatakan dalam hadis silsilah dha'ifah wal mawdu'ah dhaif. Ikhwan, Syekh Albani ngarang 2 buku besar. Yang pertama silsilah sahihah. Itu berapa jilid ya akhi? Aldi, silsilah sahihah? Hah? 11 jilid. Satu jilidnya 500 hadis.
Kemudian Syekh Albani ngarang buku Silsilah Dha'ifah wal Mawdu'ah, kumpulan hadis lemah dan palsu. Berapa jilid? 20 jilid, bayangkan coba. Satu jilidnya 500 hadis. Jadi betul-betul Syekh Albani mengamalkan ini, syarat-syarat ini. Itu menjelaskan ketika menulis ini hadis dhaif, ditulis hadis dhaif, diterangkan sebab-sebabnya. Tiba-tiba muncul ada seorang namanya Rozi, mengkritik Syekh Albani. Subhanallah. Nah, lalu karyanya Rozi itu apa dia? Dalam bidang hadis itu apa? Kok bisa dia mengkritik Syekh Albani yang karya tulisnya dalam bidang hadis ribuan hadis yang sudah ditakhrij. Subhanallah. Kata ulama, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Jadi kalau dighibai hati-hati, walau. Nah ya. Dan juga ikhwani, sudah dari dulu dari zamannya para khulafa ar-rasyidin, ada orang-orang bodoh yang senengannya debat ulama. Diumpamakan seperti kambing yang punya tanduk menanduk gunung Semeru loh, ditanduk. Ya sampai patah itu tanduknya kambing itu ya, gunungnya tetap kuat, nggak ngaruh. Demikian ya ikhwani, alhamdulillah udah khatam kita bab ini. Insyaallah bab berikutnya di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.